Halo sahabat ceria, perkenalkan nama saya Robi Rahma Kamilutusna dengan NIM 125210023. Jadi dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita mengenai legenda Danau Toba. Cerita ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Selamat sejahtera dan selamat sejahtera. Sobahul khair, sobahun nur. Selamat pagi, selamat pagi. Syukron. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Kita mulai aja ya, langsung ke ceritanya. Tapi sebelumnya teman-teman ada yang pernah ngedenger nggak legenda Danau Toba? Nggak ada. Jadi di legenda Danau Toba ini, ibu akan menjelaskan tentang seorang anak yang nakal. Untuk ceritanya, ayo kita nonton bersama-sama. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang selalu memancing ikan di sore hari. Pemuda itu bernama Toba. Apa teman-teman? Toba. Pada suatu sore, ia mendapatkan tangkapan ikan yang sangat besar. Lalu dia berkata, Alhamdulillah, aku mendapatkan ikan yang sangat besar sore ini. Mungkin ini akan sangat cukup untuk makan malamku malam ini. Setelah itu, dia pulang dengan gembira ke rumahnya. Namun, sampainya di rumah, ia tidak melihat kayu bakar. Lalu dia memutuskan untuk membawa kayu bakar di belakang rumahnya. Ikannya aku simpan di sini aja deh. Kalau kayu bakarnya aku ambil deh di belakang. Sudah habis ini. Setelah ia sampai membawa kayu bakar, ia tidak melihat ikannya. Teman-teman, ada yang melihat ikanku tidak? Kok tadi di sini sekarang tidak ada? Kemana ikanku? Kemana ya? Namun, ia tidak menemukan ikannya. Yang ada hanya wanita. Wanita cantik, kamu melihat ikanku tidak? Gimana ya? Ini sebenarnya aku adalah ikan yang tadi kamu bawa. Aku adalah seorang manusia yang dikutuk menjadi ikan. Yang benar saja. Iya. Oleh sebab itu, aku ingin berbalas budi kepadamu. Balas budi? Iya, aku siap menjadi pelayanmu. Jangan deh, jangan pelayan. Jadi istriku saja mau nggak? Tapi ada satu persyaratan kalau kamu mau menikahiku. Apa? Katakan saja. Persyaratannya, kamu harus merahasiakan identitas aku. Identitasnya apa tadi? Bahwa wanita ini adalah seorang dewi yang dikutuk menjadi ikan. Ya sudah, itu gampang sekali, hanya merahasiakan itu. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak. Namun, karena terlalu dimanjakan, anak ini menjadi pemalas. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Pernah ngedenger nggak? Anak ini siapa namanya? Cerita Danau Toba. Oke, jadi nama anak ini adalah Samosir. Samosir adalah anak yang nakal,
anak pemalas, rakus tamak. Karena apa? Karena terlalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Pada suatu hari, Samosir sedang bermain di luar. Tiba-tiba ibunya memanggil, "Samosir, nak, Samosir." Ih, apa sih ibu? "Apa bu? Kenapa? Mau apa?" Nah, bisa tolong nggak? Bisa tolong ibu nggak? Ih, apa sih bu? Aku nggak mau deh. Disuruh-suruh mulu. Kemarin udah disuruh buat nganterin bekal ayah. Sekarang mau apa lagi, hah? Astagfirullahaladzim, nak. Sekali lagi saja. Lihat, pekerjaan ibu masih banyak di rumah. Tolong, antarkan makanan ini kepada ayahmu lagi. Aku sudah bosen, Bu. Udah 2 kali aku disuruh. Ya udah, ini yang terakhir. Antarkan ya. Kamu jangan jadi anak pemalas, nak. Aku bukan pemalas, tapi emang malas aja bawa itu. Iya, sekali lagi saja ibu menyuruh kamu untuk membawakan makanan ini kepada ayahmu. Sinilah. Mana? Biar aku bawakan. Namun, di tengah perjalanan, Samosir merasakan lapar. Dia terus melirik ke arah makanan ini. Teman-teman, ini makanannya kayaknya enak deh. Tapi ini buat ayahku. Tapi aku lapar. Makan jangan. Makan jangan. Makan jangan. Makan jangan. Makan jangan, teman-teman. Jangan, Samosir, jangan makan. Bodoh amat lah, aku lapar. Aku makan aja deh. Kenyang sekali ini. Ya, tapi buat ayah tinggal sisa ininya, nasinya doang. Gimana ya? Anterin aja deh. Nanti ayah marah lagi. Padahal di sisi lain, Toba sangat merasa kelaparan. Karena dia merasa apa? Karena dia merasa lelah. Karena dia sudah mengurus ladang. Mana makanan itu? Apakah Samosir mengantarkannya lagi? Kenapa lama sekali? Padahal kan aku sudah lelah dari pagi. Aku bekerja. Ih, kemana anak itu? Lalu, tak lama dari itu, Samosir datang. Samosir! Kamu kemana aja? Ayah dari tadi nungguin kamu. Ayah sudah lapar. Ayah, sebenarnya makanannya aku makan karena aku lapar. Kamu gak tahu ayah capek? Dasar anak pemalas, dasar anak tamak, dasar anak yang keturunan dari ikan. Ayah mau mukulku. Ayah mau mukulku. Samosir lari, menangis berjerit-jerit, lari ke rumahnya. Ibunya pun melihat. Nak, kenapa kamu menangis? Ibu, ayah, kamu kenapa, nak? Ibu, ayah mengatakan aku anak ini, anak nakal, anak pemalas. Dia memukulku, Bu. Dia juga mengatakan bahwa aku adalah keturunan ikan. Apa? Dia mengatakan kamu adalah keturunan ikan? Toba melanggar janjinya. Ibu Samosir merasa marah. Nak, sekarang cepat kamu lari ke atas bukit itu. Tanpa bertanya, Samosir langsung berlari ke atas bukit itu. Setibanya Samosir di atas bukit, angin bertiup kencang. Langit bergemuruh. Lalu, Ibu Samosir pun masuk ke dalam sungai. Seketika banjir
sangat besar. Adapun Toba tidak sempat menyelamatkan diri. Ia tenggelam di dalam banjir tersebut. Beberapa tahun kemudian, banjir itu menjadi danau, dan orang-orang memanggilnya dengan sebutan Danau Toba. Dan pulau yang ada di dekatnya disebut Pulau Samosir. Jadi, teman-teman, seru nggak ceritanya? Jadi apa aja hikmah yang bisa kita ambil? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Baik, biar ibu saja yang menyebutkan ya. Yang pertama, karena Samosir itu anak pemalas. Kita tidak boleh jadi anak yang pemalas. Terus tidak boleh melawan kepada orang tua. Terus yang ketiga, tidak boleh ingkar janji. Yang terakhir, tidak boleh serakah. Baik, sok coba sebutkan kembali. Yang pertama, tidak boleh jadi anak pemalas. Sekolahnya harus rajin, kalau disuruh orang tua harus nurut. Terus kalau yang kedua, tidak boleh serakah. Makannya secukupnya. Gak mau, ibu, aku kan punya mainan, tapi aku pengen beli lagi mainan. Itu tidak baik ya. Jadi yang kedua, tidak boleh serakah. Yang ketiga, tidak boleh melawan sama orang tua. Bukan sama orang tua doang. Tidak boleh melawan sama orang tua. Tidak boleh melawan sama guru, sama kakak ya. Terus yang terakhir, apa? Tidak boleh mengingkari janji. Jadi teman-teman, kalau sama orang tua itu harus nurut. Karena ada hadis meriwayatkan ridhollahi fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtuh walidain. Ridho Allah berada pada ridho orang tua, dan murka Allah berada pada murka orang tua. Jadi teman-teman janji ya, mulai hari ini, mulai saat ini kita harus berbakti, kita harus nurut. Karena ceritanya sudah selesai, gimana buat penutupannya kalau kita mau pamitan gimana? Oke, pada ingat semuanya? 1, 2, 3. Ma'asalama, selamat tinggal. Ilaliko, jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera, waalaikumsalam, dan selamat sejahtera. Hore! Jadi teman-teman, gimana ceritanya, seru nggak? Oke, semoga cerita ini menjadi manfaat besar bagi kita. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.